terakhir kita membahas tentang inverter ya. Kita sudah bahas tipe yang pertama yaitu square wave yang terdiri dari yang simple square wave yang bentuk gelombangnya simple saja ya seperti ini ya. Kemudian kita juga belajar tentang modified square wave yang bentuk waveformnya seperti ini, bentuk gelombangnya seperti ini ya. Itu kita pelajari di perkuliahan kemarin, dan kita juga sudah memulai tentang PWM inverter, mulai pembahasan tentang PWM inverter, di mana di dalamnya diperlukan sinyal untuk kontrolnya, yaitu reference signal yang merupakan bentuknya gelombang sinusoidal, dan juga sinyal carrier yang bentuknya adalah seperti segitiga ya, triangular waveform. Nah, kita juga sudah membahas tentang dua istilah di dalam PWM, yaitu yang pertama adalah frequency modulation atau modulasi frekuensi ya, MF, rasio dari frekuensi dari gelombang yang segitiga dibagi frekuensi dari gelombang yang sinusoidal. Ya. Jadi F triangle dibagi F sine. Terus yang kedua adalah amplitude modulation atau MA ya. Itu didefinisikan sebagai rasio dari angka puncak atau besaran puncak dari gelombang sinusoidal dibagi titik puncak dari gelombang di triangle atau di segitiga ya, gelombang segitiga seperti itu. Ya. Dan seperti kalau nggak salah saya sudah sebut juga ya, untuk MF ini, ya, MF ini akan menentukan lokasi dari harmonisa ya, di atas frekuensi yang fundamental, atau dalam hal ini 50 Hz ya kalau di Indonesia. Ya. Jadi ini menentukan lokasi dari harmonisa, sementara MA ini akan menentukan besaran RMS dari tegangan luaran. Ya. Seperti itu. Nah, dari MA ini atau modulasi amplitudo ini, amplitude modulation lah ya, MA ini, terdiri dari tiga daerah pengoperasian. Yang pertama adalah linear modulation atau modulasi linear, di mana besaran dari MA itu atau rasio ini rasio dari titik puncak sine wave ke titik puncak triangle itu besarannya antara 0 sampai 1. Maka ini disebut linear modulation atau modulasi linear. Dan untuk PWM inverter, ini adalah daerah yang sebenarnya kita perlu gunakan ya, untuk mengoperasikan PWM inverter. Jadi antara 0 sampai 1 ya. This is the desired region because the output will be a linear function of MA. Jadi pada saat mendesain inverter, pastikan angka dari linear modulasi ini antara 0 sampai 1 ya. Kalau dia di atas 1 disebutnya overmodulation. Occurs when MA is increased beyond 1 up to a certain point. Ya, jadi rasio ini bisa tambah besar sampai dia lebih dari 1. Kalau udah lebih dari 1 namanya overmodulation. Nah, nanti di atas 1 bisa terus dibesarkan sampai nanti sampai nanti menghasilkan
area yang namanya atau ya pengoperasian dari inverter yang kemudian namanya disebut sebagai saturation atau saturasi. Jadi saturasi ini terjadi pada saat amplitude modulation atau MA itu sangat-sangat tinggi besarannya. Ya. Nah, kalau sudah terjadi MA ini pada saat dia saturasi, maka bukan besaran, bentuk dari tegangan atau gelombang di luaran itu tidak lagi PWM tapi square wave dan akan independent of MA setelah itu. Jadi gambarannya seperti ini. Ya, ini grafik di mana x-aksis atau aksis X-nya itu MA, aksis Y-nya adalah besaran dari output. Besaran dari output. Bisa kita lihat pada saat MA atau MA, amplitude modulation itu antara 0 sama 1, ya, antara 0 sampai 1, maka dia besaran di output dibandingkan input itu dia linear rasionya tuh. Ya. Sedangkan pada saat kalau kita tetap besarkan lebih dari 1 MA-nya, maka ini disebut overmodulation dan kita lihat daerahnya menjadi daerah non-linear. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai knee region. Nah, kemudian kalau kita terus tinggikan nilai MA-nya akan masuk ke daerah square wave region atau saturation. Ya, ini udah saturation nih. Dari sini ke sini udah saturation. Kalau pada saat saturation seperti ini, MA di atas 3,24 ya. Ini kalau kalau half bridge ini. Ini kalau half bridge MA di atas 3,4 di atas 3,24 kalau half bridge. Saya tahunya half bridge dari sini. PDC dibagi 2. Ya, itu mencapai daerah saturasi. Kalau udah saturasi seperti ini mau dinaikkan terus MA-nya, ya, kelihatan besarannya tetap, ya. Besaran rasio dari output ke input itu tetap. Jadi udah nggak ini lagi ya, nggak bagus lagi nih. Ya. Jadi secara waveformnya sendiri, jadi bisa kita bayangkan MA itu adalah rasio dari gitu kan ya, peak dari sine wave ke peak dari triangular wave. Ya. Jadi bayangkan kalau untuk pengoperasian yang normal ya, misalnya ini triangular wave-nya. Ya. Yang normal itu seperti ini. Jadi, sine wave-nya itu puncaknya itu di bawah puncaknya triangular wave. Jadi puncaknya sine wave itu selalu di bawah puncaknya V triangular wave. Ini yang normal, ya, karena dia kurang dari 1 kan, 0 lebih kecil dari MA, lebih kecil dari 1, ini yang linear nih, seperti ini. Nah, nanti kalau dia lama-lama lebih tinggi seperti ini, nah ini sudah masuk ke daerah non-linear atau knee region yang tadi. Ya. Oke. Nah, kalau kita tambahin terus, nanti tambah tinggi gitu ya, puncak dari sine wave-nya, nanti gambarnya jadi seperti ini, bisa kita bayangkan ya. Gambarnya bisa sampai seperti ini. Kalau ini segitiganya, ya seperti itu. Sementara sine wave-nya jauh lebih besar dari segitiganya ya. Seperti ini. Taruhlah ya. Yang terjadi apa? Kalau seperti ini, maka terlihat dengan jelas kalau puncak dari sine wave-nya itu jauh lebih besar dari puncak dari V triangle, ya. Maka yang terjadi adalah setengah dari
eh, periode atau setengah periode awal dari sine wave itu lebih besar dari right triangle. Jadi B sine selalu lebih besar dari B try. Nah, B sine lebih besar dari B triangle. Ya, ini di setengah periode yang pertama. Di setengah periode yang terakhir kelihatan dengan jelas sinusoidal selalu di bawah triangular ya. Jadi B sine di sebelah yang periode keduanya selalu lebih rendah dari B triangle. Ya, nanti bentar lagi kita akan belajar bahwa bagaimana kita memproduksi PWM. Ya, PWM kan seperti ini ya, yang saya pernah coba gambar kemarin gitu ya, seperti ini. Ini kan bentuk PWM ya. Jadi lebar pulsanya itu berbeda-beda. Gimana caranya mendapatkan PWM seperti ini? Yaitu dengan membandingkan antara sine wave dengan triangular waveform. Nah, kalau sudah uh, pada daerah saturation seperti ini, di mana ME jauh lebih besar dari 1, ya, maka yang terjadi adalah seperti saya bilang tadi, setengah dari periode itu V sine lebih besar dari triangle. Jadi nanti hasilnya di luarannya seperti ini. Karena setengah dari periode sine wave selalu lebih besar dari triangle wave, maka luarannya akan seperti ini. Untuk periode yang pertama, setengah periode yang pertama. Untuk setengah periode yang berikutnya, ya, sine wave-nya selalu lebih kecil dari triangle wave-nya. Maka nanti terjadi adalah seperti ini untuk setengah periode yang berikutnya. Nah, ini namanya apa tuh waveformnya kalau seperti itu? Ya, namanya square wave kan? Kalau saya gelapkan sedikit gitu ya, seperti ini. Sama aja dengan square wave yang kita pelajari beberapa hari yang lalu. Seperti itu. Jadi makanya kalau mengoperasikan PWM, jangan sampai masuk ke daerah saturasi sini. Ya, karena yang terjadi adalah bentuk gelombangnya nanti balik lagi ke bentuk gelombang square wave. Jadi sama aja dengan apa memiliki square wave inverter tapi lebih mahal. Ya, karena kan PWM ini perlu tambahan sinyal controller kan, jadi lebih mahal dari square wave. Ya, jadi square wave inverter yang mahal lah kalau misalnya memakai PWM di daerah saturasi. Ya. Paham ya kira-kira ya? Jadi kalau sebisa mungkin jangan sampai MA ini masuk ke daerah saturasi. Nah, kalau bisa sih selalu lebih kurang dari 1 ya. Karena itu nanti akan linear. Ini pengubahan RMS itu akan jadi linear. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ini yang saya maksudkan pada statement seperti ini. Saturation occurs when MA is increased past the over-modulation region. Output voltage is a fixed square wave and independent of MA. Seperti yang sudah saya coba gambarkan tadi ya. Oke, lanjut. Ya. Nah ini yang tadi saya coba gambar ini. Ya, linear modulation itu berarti sine wave-nya selalu lebih kecil dari triangle wave-nya. Nah, jadi ini sebenarnya gambarnya pada praktisnya tidak seperti ini ya, karena pada praktisnya frekuensi dari yang segitiga ini jauh lebih tinggi dari frekuensi yang sine wave, karena frekuensi sine wave ini untuk di Indonesia harusnya 50 Hz ya, umumnya 50 Hz. Sementara yang triangle wave ini bisa sampai paling rendah 2,5 kHz taruhlah ya. Jadi jauh lebih tinggi ya. Nah, jadi kalau digambar benerannya akan susah nanti karena nggak kelihatan apa terlalu banyak ininya triangle wave-nya. Jadi ini sekedar contoh saja ya. Sekedar contoh bahwa yang terjadi pada PWM adalah kita membandingkan antara kedua signal ini. Ini di dalam controllernya ya. Jangan lupa ya, di dalam controllernya kita bandingkan. Nanti kita pelajari lagi lebih lanjut. Rangkaian logikanya, rangkaian circuitnya, atau rangkaian logika untuk membandingkan keduanya.
ya, untuk menghasilkan PWM. Ya, sekali lagi kalau untuk yang modulasi yang linear, amplitude dari fundamental frekuensinya dari output itu proporsional ke MA. Kalau bisa di scroll. Ya. Ya, jadi seperti ini ya. Persamaan dari tegangan luaran ya, ini tegangan luaran dari inverternya loh ya. Ini inverter, PWM inverter. Ya, masukannya in ya VDC, atau kalau half bridge VDC dibagi 2, ya, ini full bridge, yang ini half bridge, ini controllernya, dan outputnya V out of T gitu kan ya. Nah, di outputnya sendiri nanti ada harmonisanya, nanti ada V1-nya, ada V2 N-nya gitu ya, seperti itu. Nah, harmonisanya ini kalau kita lihat yang harmonisa yang nomor 1 yang kita pengenkan, ini kan yang kita inginkan kan, yang ke 1 ini yang isinya nanti 50 Hz. Nah, kalau kita lihat persamaannya untuk yang V1 ini, saya tulis di sini V1, jadi harmonisa, harmonic number 1, atau disebut juga fundamental component. Ya. Sama seperti ini, V1 itu akan berfungsi fungsi waktu ya, itu sama dengan VP control over VP triangle. Ini kan yang kita sebut sebagai MA nih. Ya, ini MA nih. Ini MA dikali VDC kali sin sinusoidal omega 1 times T. Ya, omega 1 ini nanti isinya adalah F1 2 pi F1 2V kalau bahasa Indonesia itu F1 times T gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa kalau dia linear, area linear, maka amplituda dari tegangan luaran itu berbanding lurus dengan MA. Ini kan amplitudenya nih. Amplitude dari sine wave sama dengan MA kali VDC. VDC ini kita fix saja pada saat di input itu ya, kita fix saja inputnya. Jadi inputnya ini fix. Yang kita mainkan untuk yang kita adjust atau ubah-ubah untuk merubah amplitudo dari sine wave-nya adalah dengan mengubah-ubah MA-nya. Jadi MA-nya yang kita ubah-ubah, naik atau turun ya. Antara 0 sampai 1. Ya. Nah, itu kalau full bridge. Kalau half bridge dia tinggal dikali setengah aja. Sisanya sama, setengah MA VDC. Jadi ini yang menentukan amplitudo dari luaran ya, tegangan luaran. Gitu. Jadi sama juga dengan sebelumnya, VDC-nya fix, ininya fix. Ya, yang kita mainkan adalah MA-nya. Kita ubah-ubah ya. Itu. Ya. Nah, sementara frekuensinya, ini kan frekuensinya nih, dia omega 1 ya, berarti F1 kan, 2 pi atau 2V F1 T gitu ya. Ini omega 1. F1-nya ini itu nanti didapatkan dari F-nya sine wave. Ya, saya sudah sebutkan tadi kan bahwa frekuensi dari sinyal controller yang sine wave, ini frekuensi yang ini nih, sine wave ini, itu nanti yang akan menjadi frekuensi dari outputnya. Ya, jadi bukan frekuensi dari output, jadi F1 dari outputnya. F1 dari atau fundamental komponen dari outputnya. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan sebelum saya ke overmodulation.
dan saturation. Jadi ini yang penting untuk inverter ini, pengoperasian yang penting itu adalah linear modulation. Ya. Untuk yang dua area selanjutnya, overmodulation sama saturation, di mana ME lebih besar dari 1, maka amplitude of sinusoidal is relatively much larger than the amplitude of triangular signal. As the control signal amplitude is increased further, such that MA is much larger than 1, the output voltage becomes square wave. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Pengoperasian seperti ini disebut square wave voltage switching. Ya. Bukan lagi PWM. Okay. Nah, ini gambarnya. Oh, tadi sudah saya coba gambar, ternyata ada di sini gambarnya. Ya. Nah, kelihatan dari sini kalau kita bandingkan sine wave dengan triangle wave, setengah dari sine wave akan menjadi high, the other half atau setengahnya lagi menjadi low, seperti square wave. Ya. Ini apa yang terjadi kalau misalnya area dari MA-nya ini masuk ke saturation. Masuknya ke saturation ya. Maka yang terjadi adalah spektrum dari frekuensinya akan mengikuti square wave. Ya. Ini overmodulation dan juga saturation, sorry. Kalau ini masih overmodulation, maaf, belum saturation. Ini masih overmodulation. Jadi kelihatan kalau dia overmodulation, spektrum dari frekuensinya itu tidak lagi mengikuti PWM. Ya, kalau PWM berapa hari yang lalu ya pada kuliah yang sebelum ini saya sudah beritahukan ya untuk lokasi harmonisa kalau untuk PWM ya, dia linear ya, linear mode ME di bawah 1 ya. Seperti itu. Maka posisi harmonisanya atau lokasi harmonisanya adalah F1-nya itu sama dengan 50 Hz kalau di Indonesia ya. Dan setelah itu dia jauh di atas 50 Hz. Itu, jauh di atasnya. Ini lokasinya adalah berkisar pada switching frequency atau frekuensi dari triangle wave. Nanti kita pelajari lagi ada salah satu teknik di mana switching frekuensi maaf, lokasi dari harmonicsnya itu bisa lebih jauh lagi, 2 kali switching frekuensi ada nanti, ya, lebih jauh lagi dari fundamental. Ya. Semakin jauh semakin bagus ya, untuk low pass filternya semakin mudah. Jadi kelihatan kalau overmodulation sudah nggak bagus nih, karena tadinya pada saat linear lokasi harmonisanya jauh di atas 50 Hz, sekarang sangat dekat lagi. Karena yang kedua adalah 3 tuh. Ya, ini fundamental 1 yang 50 Hz ini, kemudian setelah itu kali 3, kali 5, kali 7. Jadi sudah dekat lagi nih, nggak jauh lagi, ini susah ntar di filternya. Ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak pertanyaan kita bahas beberapa tipe dari PWM switching. Ya, saya lupa berapa yang saya cover ini, kalau nggak salah paling tidak 2 lah ya. Mungkin ada 3 yang saya coba cover. Saya coba lihat. Ya, ada 3. Oke. Ada 3 tipe di mana kita bisa menghasilkan PWM ya, signal keluaran PWM. Ya. Saya mulai dari yang mudah dulu. Yang mudah adalah yang namanya bipolar, ya, bipolar switching. Kalau dilihat dari rangkaiannya, terlihat seperti ini rangkaiannya, nggak ada bedanya dengan square wave kan? Ini H-bridge nih. Jadi rangkaiannya sama persis dengan square wave, nggak beda. Ya, seperti itu. Yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah cara kita mengendalikan saklar-saklarnya. Ya. Sama dengan square wave kan, square wave juga yang square wave yang biasa sama yang modified
Ya, seperti ini kan sama kan, rangkaiannya nggak berubah. Yang berubah adalah cara kita mengendalikan saklarnya. Kalau di square wave, duty cycle-nya selalu 50%. Ya. Mau baik itu square wave yang simple maupun yang modified, duty cycle dari setiap saklarnya itu selalu 50%. Dan bedanya kalau yang simple itu kan seperti ini ya. Saya akan summarize sedikit ya, seperti itu. Ada cuman diperlukan dua control signal ya. Jadi satu control signal untuk S1 dan S2, yang satunya lagi untuk S3 dan S4. Sementara di yang modified ada 4 ya, ada 4. Nah, dia ada alfanya. Ingat kan ada alfanya. Seperti itu ya. Nah, saya nggak akan ulas lagi, cuman sudah kita pelajari di pertemuan kemarin ya. Jadi perbedaannya adalah cara kita mengendalikan saklar elektroniknya. Sama juga dengan PWM. Seperti kita lihat PWM, rangkaiannya sama, saklarnya juga sama, ada 4 untuk full bridge. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah cara kita mengendalikan saklarnya. Nah, untuk PWM yang bipolar, ini pertama nih. Teknik yang pertama namanya bipolar. Untuk bipolar, the output is switch between plus minus VDC input. Cuman duty cycle-nya berbeda. Jadi sama dengan square wave. Square wave juga kan antara plus VDC dengan minus VDC sama. Cuman nanti bentuknya berbeda, tidak lagi square wave dengan duty cycle yang konstan, tapi sekarang duty cycle-nya berganti-ganti. Caranya gimana? Kita bisa mengganti-ganti lebar pulsa, itu sudah saya sebut tadi juga. Caranya adalah dengan membandingkan dua sinyal yang ada di controller, ya, sinyal yang sinusoidal dengan sinyal yang triangle waveform. Kita bandingkan aja duanya. Ya, jadi di dalam controllernya kita bandingkan kedua gelombang tersebut pada saat, jadi logikanya seperti ini. Saya lihatkan dulu logikanya. S1 sama S2 itu akan on pada saat V sin itu lebih besar dari V try. V sin itu artinya sinusoidal, gelombang sinusoidal. Try itu artinya gelombang yang segitiga. Kalau yang gelombang sine wave itu lebih besar dari gelombang yang segitiga, maka outputnya menjadi plus VDC. Kalau sebaliknya, V sin lebih kecil dari V triangle, maka tegangan luarannya adalah minus VDC. Itu logikanya. Ya, jadi itu seperti itu logikanya. Jadi kita pakai komparator, ya, pakai komparator untuk menghasilkan sinyal seperti ini. Ya, kita bandingkan keduanya. Ya, kalau misalnya saya kasih contoh berapa segmen ya, mungkin 3 segmen. Ya, kalau kita melihat dari logikanya, saya balik dulu ke sini. Kalau V sin lebih besar dari V try, maka yang on adalah S1 sama S2 kan? Kita lihat S1 sama S2 nih. Kalau S1 dan S2 itu on, sementara S3 off, ya, ini off, S4 off. Coba lihat berapa besaran di tegangan luaran. Sama dengan VDC kan? Kelihatan kan? Ini lingkarannya seperti ini. Loop-nya seperti ini. Putarannya bukan lingkaran. Putarannya seperti itu. Ya. Kelihatan kan? Jadi rangkaiannya itu seperti ini. Seperti itu. Ini dia. Berapa besaran di tegangan luaran? Sudah pasti VDC. Ini kan VDC. Sudah pasti VDC gitu ya. Itu kalau V sin lebih besar dari V try. Nah, kalau lebih kecil, kalau V sin lebih kecil dari V try, apa tadi? Logikanya gimana? Yang on adalah S3 sama S4. Ya, sekarang saya hapus. Kalau S3 sama S4 yang on, ya ini on, berarti sekarang yang ini off ya, ini off. Berarti lingkarannya yang mana sekarang? Lingkarannya adalah seperti ini. Arus ya, jadi arus berputarnya seperti ini. Ya.
gitu ya. Atau saya gambar di sini, gambarnya rangkaiannya seperti ini sekarang. Itu saya terus ke bawah, balik ke sumber. Ya, seperti itu. Nah, kalau seperti ini, berapa besaran dari tegangan dari beban? Kelihatan dari sini bahwa besaran tegangan dari beban adalah minus VDC. Ya, paham ya? Seperti itu. Jadi mudah sekali, ini paling mudah logikanya untuk yang rangkaian apa logikanya untuk yang bipolar. Ya. Seperti itu saja udah. Jadi diperlukan dua saja. Iya, silakan. Berarti nggak ada yang nol ya, Pak? Plus VDC sama minus VDC doang, Pak? Apa ada? Iya, betul. Betul sekali. Betul sekali. Nggak ada nol dia. Betul. Ya, persis seperti simple square wave. Cuman duty cycle-nya berbeda-beda. Nah, ini nanti. Jadi betul, nggak ada nolnya. Seperti terlihat dari sini, kalau kita jalankan logikanya, ya, rangkaian logikanya, seperti ini dia. Kita lihat ya, contoh lah ya. Contoh dari sini ke sini nih. Ya. Dari sini ke sini kelihatan ya, saya kasih panah deh. Dari sini ke sini, yang mana yang lebih besar? Terlihat dengan jelas bahwa yang lebih besar adalah sinusoidal ya. Ini kan sinusoidal ya. Lebih besar dari triangle wave-nya. Triangle wave-nya yang saya gambar biru yang ini kan. Jadi pada saat waktunya itu antara T1 dan T2, seperti ini, kelihatan dengan jelas bahwa sinusoidal lebih tinggi dari triangle wave. Kalau dia lebih tinggi, apa tadi? Nah ini kan. Kalau dia lebih tinggi berarti output-nya itu besarnya adalah VDC. VDC. Jadi kalau saya gambar garis untuk T1 ke T2, dengan jelas kita lihat bahwa luarannya itu tegangan di luaran sama dengan VDC, plus VDC. Ya. Nah, sekarang kalau yang sebelah sini nih, antara sini sampai sini. Ya, sebut aja T3 sampai T4. Ya. Kelihatan dari sini bahwa untuk segmen waktu T3 sampai T4, kelihatan bahwa sinusoidal itu lebih kecil dari triangle wave, ya kan ini triangle wave-nya nih. Nah, kelihatan dari sini bahwa karena sinusoidal lebih kecil dari triangle wave, antara T3 sama T4, maka berdasarkan logikanya, kalau dia lebih kecil berarti luarannya minus VDC. Ya, jadi antara T3 sama T4, besaran luaran tegangannya adalah seperti itu, minus VDC. Ini minus VDC. Paham ya? Nah, kalau kita terus buat ya setiap time segment kita banding-bandingkan, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini nih. Nah, jadi terlihat kenapa ini disebut pulse width modulation, karena lebar pulsanya berbeda-beda. Tidak selalu 50%. Ya. Kelihatan nggak kalau kita lihat ini kan ini yang saya gambar ini V out of T-nya. Jadi gelombang dari tegangan luarannya. Tentunya ini kalau di praktisnya akan lebih padat ini. Ini kan saya untuk sekedar contoh maka saya renggangkan sedikit lah ya. Karena frekuensi dari segitiganya ini sangat rendah supaya bisa terlihat prosesnya seperti apa. Tapi pada praktisnya frekuensi dari segitiga ini sangat-sangat tinggi. Jadi ntar lebih padat nih pulsanya nih, lebih padat dari ini. Cuman ya seperti inilah kira-kira ya. Nah kalau adik-adik lihat gelombangnya ini kan gelombang di luaran ya. Ini kan inverternya, ini gelombang di luarannya nih, out of T-nya nih, seperti ini bentuknya. Sebelum difilter, ya, sebelum difilter. Kelihatan nggak sinusoidalnya dari mana? Belum begitu ya, belum begitu kelihatan. Makanya agak susah dilihatnya kalau bipolar, walaupun dia mudah, tapi karakteristik dari sinusoidalnya itu agak sulit dilihat. Kan bisa kelihatannya kalau kita filter, karena kalau kita filter ini kan angkanya kecil, lebih besar, sangat besar, mengecil lagi gitu kan. Kalau kita lihat ininya average-nya. Ini lebih kecil, ini lebih besar lagi. Wah, ini dia, sorry, lebih besar. Nah, kalau kita average ya kita rata-ratakan seperti itu kan. Ini lebih
negatif, ini lebih negatif lagi, ini lebih negatif lagi, dan lebih kecil lagi negatifnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita rata-ratakan, jangan lupa ya, filter itu adalah merata-ratakan sinyal. Kalau kita rata-ratakan nanti bentuknya seperti sine wave. Seperti itu. Nah, agak susah dilihatnya memang. Ya. Tapi inilah konsep dari bipolar atau bipolar ya. Kenapa disebut bipolar? Karena tegangan luarannya akan bergerak antara plus VDC langsung drop ke minus VDC atau langsung naik lagi ke plus VDC. Jadi benar, nggak ada nolnya dia langsung drop antara plus VDC ke minus VDC dan naik dari minus VDC ke plus VDC langsung ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini spektrum frekuensinya untuk bipolar terlihat bagus ya, lebih bagus dari square wave ya. Untuk square wave kan seperti ini ya. Saya gambar yang square wave lagi. F1-nya di sini, setelah itu ini nomor 1, itu sini 3 kali, 5 kali, 7 kali dan seterusnya ya. Jadi sangat dekat. Bandingkan dengan PWM. Ini yang bipolar ya. Yang bipolar lokasi harmonisa yang pertama itu F1 itu yang 50 Hz di sini. Setelah 50 Hz lihat tuh. 1 kali switching frequency. 2 kali switching frequency, 3 kali switching frequency. Jadi jauh nih. Kalau pakai switching frekuensinya 5 kHz, jaraknya jauh sekali kan antara 50 Hz ke 50 Hz, ke 5 kHz. Kalau di square wave kan 50 di sini, setelah itu 150 kan, 3 kali 50. Sangat dekat. Kalau ini jauh antara 50 Hz ke 5000. Ya, ini 5000 Hz. Ya, jadi lebih mudah untuk difilter. Ya. Dan dia tidak seperti square wave. Kalau square wave kan cuma satu-satu aja kan, satu gitu ya. Kalau PWM dia grup, dia ada grup dari harmonisanya, membentuk grup. Ya, seperti itu. Dan grupnya ini berkisar lokasinya antara pada lokasi sekitar 1 kali switching frequency, kemudian 2 kali switching frequency, kemudian 3 kali switching frequency. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini saya simulasikan. Ya, seperti lihat ini adalah full bridge. Ya, full bridge. Dan ini bebannya seperti ini. Ini saya kasih filternya cuman kapasitor aja ya. Supaya mudah. Sebenarnya sih kalau di praktis nggak hanya kapasitor ya, cuman untuk sekedar contoh aja saya kasih filternya itu kapasitor. Ya, jadi seperti ini bentuk topologinya sama dengan sebelum-sebelumnya yaitu half bridge, full bridge. Ya, inputnya berapa nih? Inputnya adalah 150 volt, frekuensinya 2,5 ya, 2,5 kHz. Jadi kita bisa prediksikan bahwa untuk harmonisanya nanti yang pertama adalah ini berapa? 60 ini kalau nggak salah saya taruhnya 60 ya. 60 Hz. Terus ada grup dari harmonisa itu di sekitar 2,5 kHz. Ya, ini prediksi kita nih. Oke. Logikanya, rangkaian logikanya seperti ini, sangat mudah. Ya, komparator gitu kan. Kita membandingkan antara sine wave, ini yang sine wave, dengan triangular wave, ini yang triangular wave. Membandingkan, kalau dia lebih tinggi, kalau sine wave-nya lebih tinggi, yang ini. Sine wave-nya lebih, ini dikurang ini. Ya, kalau dia lebih tinggi yang VP1, kalau lebih kurang yang VP2. Ya. Jadi saya, ini di dalam controllernya nih ya, seperti ini. Controller. Dan ini outputnya ke saklarnya, ya VP1 sama VP2. Ya, terlihat VP1 itu dikoneksikan, dihubungkan ke saklar S1 dan S4, sementara VP2 dihubungkan ke saklar VP2 dan
sorry, saklar S2 dan saklar S3. Ya, kelihatan tuh. Ya. PP1, PP2. Oke. Seperti itu. Frekuensi dari sine wave-nya itu 60 Hz. Ya, nanti ini akan menjadi sama dengan frekuensi dari luaran untuk harmoni sine nomor 1. Ya. Dan bisa kita lihat setelah saya simulasikan, hasilnya seperti ini. Bipolar. Nah, seperti ini. Ya. Jadi tegangan luarannya itu bolak-balik antara 150 ke minus 150. Seperti kita sudah sudah prediksikan lah ya. Kelihatan kan? Pulsanya dia berubah-ubah lebar pulsanya, PWM ini berarti kan. Ya. Bisa kelihatan nggak sinusoidalnya dari mana sebelum kita filter? Terlihatnya dari lebar pulsanya. Ya, jadi dari lebar pulsanya saya bisa melihat, lihat aja tuh pulsanya tuh. Besar ke kecil. Nah, terus ke besar lagi kan tuh, ke besar lagi, paling besar, terus mengecil lagi. Sama kayak sinusoidal. Sinusoidal kan kecil ya, terus besar, terus kecil lagi gitu kan. Berarti sama tuh. Mengikuti pola dari sinusoidal. Nah, ini akan lebih jelas kalau kita filter. Ini sebelum saya kasih kapasitor nih. Setelah saya kasih kapasitor, mungkin saya lihat frekuensi spektrumnya dulu ya. Spektrumnya seperti ini. Ya, lihat, lihat dengan jelas spektrumnya ya, untuk yang harmoni sine nomor 1 atau N sama dengan 1, kelihatan dia 60 Hz, 60 ya. Di yang harmoni sine yang berikutnya itu ada grupnya tuh. Ya. Itu berkisar pada switching frequency, 1 kali switching frequency seperti yang kita prediksikan. Ya. Yang kedua grupnya berada di sekitar 2 kali switching frequency. Ya, 2 kali 5 kHz. 3 kali setelah itu 7,5 ya kHz dan seterusnya ya. 7,5. Ini 3 kali Fs, ya ini 4 kali Fs ya. Seperti itu. Jadi seperti yang kita sudah pelajari, ternyata memang benar untuk bipolar awalnya ada fundamental, ini yang kita perlukan, jadi yang lainnya kita harus buang ya. Ini harus kita buang nih. Yang ini nih kita buang semua nih. Caranya gimana? Ya dengan filter. Jadi kita sisakan yang pertama aja. Karena ini yang 50 Hz atau 60 Hz kan. Jadi yang terjadi adalah seperti itu. Setelah saya pasang kapasitor, karena cuma kapasitor ya, tidak terlalu bagus filternya, baru berubah dia jadi sine wave. Kelihatan kan sinusoidalnya. Memang di atasnya ada masih noise-nya, yaitu noise-nya ini yang berasal dari switching frekuensinya nih. Yang ini, dan ini. Semua nih. Itu terlihat dari ripple-nya, riaknya. Nah, kalau saya pasang filter yang lebih bagus, tentunya lebih mulus nanti. Sinusoidalnya akan lebih bagus. Ya, seperti itu. Nah, ini kelihatan spektrumnya berubah sekarang. Kalau tadi kan banyak ya, noise-nya sekarang yang noise-nya jadi lebih kecil nih. Yang frekuensi, yang satu kali switching frekuensi, tadi kan besar tuh. Ya, tinggi ya. Setelah kita filter, menjadi kecil. Lebih kecil dari fundamental. Tuh. Ya, jadi lebih bagus. Ya, pertanyaan sampai sini? Nah, izin nanya tadi yang kalau lebih bagusnya makanya kan kalau kapasitor masih ada noise-nya gitu. ya, untuk filternya tentunya akan lebih bagus lagi kalau kita pakai filter yang ordernya lebih tinggi. Soalnya kan ordernya cuma satu kan. Kita pakai yang second order misalnya, second order filter. Dengan dengan mengikut sertakan misalnya induktor, ya, tidak hanya kapasitor tapi induktor, nanti akan lebih bagus. Ya. Ini karena dia kapasitor, dia roll off-nya cuman kalau kita lihat dari body plot-nya ya, roll off-nya cuma minus 20 per dB per decade, nggak bagus. Kalau mau yang lebih ini lagi, lebih curam lagi roll off-nya, ini cutoff frekuensinya, yang minus 40 per decade misalnya. Nah, ini didapatkan kalau
order dari filternya lebih tinggi. Ini cuma first order ini. Ini kan first order ini. Pakai yang second order filter. Nah, terus lebih bagus hasilnya. Ya. Menjawab pertanyaannya? Ya, termasuk bro. Nah. Oke. Nah, ini sekedar nyobain aja ya. Gimana kalau kita tinggikan sinusoidalnya dari triangular waveform-nya. Nah, ini yang terjadi tuh. Kalau saya sengajakan gitu ya, sine wave-nya jauh lebih tinggi dari triangular wave-nya, maka yang terjadi adalah tegangan di luarannya itu square wave tuh, sebagai bukti. Ini terjadi pada saat MA-nya sebanding dengan 20, misalnya gitu ya. Lihat ya, sebagai bukti aja. Dan tentunya harmonisanya jadi parah tuh kan. Jadi parah banget. Kalau tadi kan yang pertama 2,5, sekarang jauh lebih dekat tuh ke 60 Hz. Ya. Lebih susah nih memfilternya nih. Oke, kita lanjut ke teknik yang kedua, yang namanya unipolar atau unipolar, bahasa sini unipolar switching. Nah, unipolar ini daripada switchingnya itu dari plus PD ke minus VDC seperti ini kan bipolar ya. Yang terjadi adalah kita switchingnya itu dari plus VDC ke 0, dari 0 ke minus VDC seperti ini. Ya, seperti itu. Ini, plus VDC ke 0, minus VDC ke 0. Jadi tidak lagi langsung dari plus ke minus. Kenapa ini nggak bagus dari plus ke minus? Itu yang namanya EMI noise. EMI noise dan juga switching noise itu lebih parah di antara. Ya. EMI noise ini ya terjadi pada saat ada transisi. Ya. Jadi bayangin kalau tegangan itu harus berubah dari plus VDC ke minus VDC, berarti noise DVDT-nya sangat tinggi kan? Sangat tinggi. Ya, coba lihat delta V sama delta T. Ya. Delta V-nya berapa nih? 2 kali 150 kan? Karena dari 150 ke minus 150. Jadi delta V-nya itu 2 kali V-in. Ya, kalau di contoh sebelumnya itu 150. 2 kali 150. Delta T-nya kan sangat sedikit tuh, sangat cepat kan? Taruhlah 1 mikro seperti itu. 1 mikro. Terlihat kan sangat besar. DVDT-nya sangat besar. 300 volt dibagi 1 microsecond. Berapa tuh? 300 kali 10 pangkat 6 volt per second. Bayangkan, dalam waktu satu detik, voltasenya harus berubah sebanyak 300 juta. Ya, slope-nya seperti itu. Jadi ini yang mengakibatkan EMI noise. Nah, ini nggak bagus nih. Bagaimana cara mengurangi EMI noise dan juga switching noise? Yaitu dengan mengubah switchingnya menjadi seperti ini, dari VDC ke 0 atau dari minus VDC ke 0. Caranya gimana? Rangkaiannya apakah berubah? Rangkaian topologi inverternya? Enggak, tetap sama. Yang berubah adalah cara mengendalikan saklarnya. Ya. Kalau tadi untuk bipolar cuma 2, sekarang kalau untuk untuk bipolar ada 2 ya cuman ya. Kalau di unipolar itu ada 4. Ada 4 tuh. Dia pakai 2 sinusoidal. Yang satu sinusoidalnya plus, yang satu minus. Ya, jadi lebih kompleks ininya, logikanya, rangkaian logikanya lebih kompleks. Ya. Jadi seperti ini logikanya. Ya. Kalau S1 itu on, kalau V-sign lebih besar dari V-try, S2 itu on, kalau minus V-sign lebih kecil dari V-try. Nah, kalau kita perhatikan, saya lupa ya lokasi-lokasi saklarnya. Mana dia? Ini dia. Lokasi saklarnya itu adalah S1, S3, S1, S3, S2, 1, 2, 3, 4. Oke, diagonal. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, seperti inilah ya. 1, 2, 3, 4. Gitu kan ya. S1, S2, S3, S4. Ya, seperti ini.
Jadi untuk logika yang pertama, S1 is on when V sign lebih besar dari V try. Berarti ini S1 on. Cuman kita tahu kan, kalau S1 on berarti S4 nggak bisa on dong. Ya, ingat kan? Kalau S1 is on, maka S4 nggak bisa on. Nanti akan terjadi hubungan pendek. Ya, kalau S1 sama S4. Berarti S1 sama S4 harusnya komplementari dia. Kalau S1 on, berarti S4 harus off. Nah, ini kan kelihatan tuh. Logikanya berbalik kan. Untuk S1 itu on kalau V sign lebih besar dari V triangle. Tapi untuk S4 kebalikannya, V sign lebih kecil dari V try. Nah, ini untuk menjamin bahwa S1 sama S4 tidak bisa on secara bersamaan. Ya. Untuk S2 dan S3 menggunakan minus V sign atau negatif V sign, ya, minus V sign. Kalau minus V sign lebih kecil dari V try, maka S2 on. S2 on nih. Nah, kita tahu kalau S2 on, S3 nggak boleh on. Ya, alasannya sama dengan S1 dan S4. Ya. S3 sama S2 nggak boleh on secara bersamaan, nanti ada hubungan pendek kan. Nah, ini makanya logikanya terbalik juga nih, berlawanan. Ya. Kalau S2 on, maka S3 harus off, dan sebaliknya. Terlihat dari logikanya kan, minus V sign lebih kecil dari V try, sementara untuk S3, minus V sign lebih besar dari V try. Ya. Jadi dia membentuk pasangan lah ya. Gitu. Okay. Nah, bagaimana caranya mengimplementasikan logika tersebut dengan cara komparator lagi nanti ya, saya kasih tahu. Ya, jadi ntar ada 4, bukan hanya 2. Nanti saya kasih lihat dulu deh. Nah, ada 4 ya. Yang satu pakai apa? Yang mana yang plus V sign ya? Ini plus V sign ini kalau nggak salah. Ya, yang ini minus V sign. Jadi ada 4 tuh. Yang ini untuk VP1, yang ini untuk VP2, VP2 yang ini untuk VP3, VP3 yang ini untuk VP4. Ya. Jadi setiap saklar punya sinyal masing-masing. Ya, nggak ada yang di-share. Ya, seperti itu. Lebih kompleks ya. Tapi not bad lah ya. Tinggal tambah 2 saja. Oke, sekarang bentuk gelombangnya seperti apa? Seperti ini nih kalau dia unipolar nih. Ya, seperti ini. Sekali lagi saya akan gambar. Seperti ini. Ini saya kasih nama VA, yang sebelah sini VA, yang sebelah sini VB. Ya, ini V out. Kita bisa lihat kan kalau V out itu sama dengan VA dikurang VB kan? Ya, VA dikurang VB. Benar ya? Oke. Jadi ini VA, ini VB. Ya. Jadi dari gambar rangkaian ini. Betul ya? Jadi VA itu adalah sebelah kiri sisi beban, VB itu sebelah kanan sisi beban. Oke. Sekarang tadi seperti apa saya lupa. S1, S2, S3, S4 gitu ya. Oke. Kita lihat sekarang yang plus V sign dulu. Ini plus V sign. Ini minus V sign. Ya. Untuk plus V sign, taruh dah dari sini sampai sini. Nah, kalau dia lebih besar sine wave-nya daripada triangle wave-nya, kelihatan kan bahwa sine wave dari titik sini, taruhlah T1 ke T2, kelihatan bahwa sine wave positif ya, positif sine wave lebih besar dari triangle wave. Kelihatan ya? Nah, kalau lebih besar berapa apa tadi logikanya? Saya lupa. Kalau lebih besar berarti S1 on tuh. Kalau plus V sign itu lebih besar dari V try, maka S1 sama dengan on. Oke, kalau S1 sama dengan on, berarti ini yang on nih. Oh, padahal ada gambarnya di sini ya. Ini VA, ini VB. Oke. S1 on berarti PA sama dengan berapa nih? PA sama dengan VDC kan? Tuh. Di titik ini sama dengan plus VDC. Betul ya? Tuh, plus VDC. Jadi pada saat segmen T1 ke T2, kalau saya gambar garis ke bawah gitu ya, kita bisa lihat bahwa VA ini itu sama dengan VDC. Ini. Paham ya? Dan untuk V sign yang minus, sekarang yang minus V sign. Untuk V sign, contohnya yang mana? Contohnya yang ini. Ini kan V sign ya. Kasih contoh yang inilah.
Mana ya? Yang ini boleh nih, dari sini ke sini. Taruhlah dari T3 ke T4. Kelihatan bahwa minus B sign, ini kan minus B sign nih, itu lebih kecil dari triangle wave. Ya kan? Dia lebih kecil tuh dari triangle wave. Kalau lebih kecil, saklar mana yang on? Minus B sign lebih kecil dari B try. Ya, berarti logikanya benar. S2 yang on. Kalau S2 yang on, berarti salah ini saya. Harusnya yang ini yang on. Ya, berarti VB sama dengan 0 ya. Ini kan ground ini. Ini ground ini sebenarnya. Jadi saya lupa groundnya. Ini ada ground. Jadi 0 dia. Ya. Nah ini terlihat 0 ya. Dari sini ke sini 0. Ya. Satu lagi deh kita coba ya. Mana? Untuk apa untuk ini ngetes logikanya tadi. Karena tadi saya pikir salah, ternyata benar logikanya. Mau mana? Yang ini mungkin ya. Yang ini. Nah ini minus B sign lagi nih. Minus B sign. Minus B sign di sini cari yang lebih besar deh. Kalau tadi kan udah lebih kecil ya. Dari sini ke sini nih. Coba bener nggak? T5, T6 ya. Kita lihat bahwa antara T5 sampai T6 minus V sign itu lebih besar dari V try. Oke. Minus V sign lebih besar. Saya harus hati-hati ngebulutin yang mana nih. Minus V sign lebih besar dari V try. Nah, ini yang S3 ya, benar ya? Ini udah saya nggak hapus lagi. Minus V sign lebih besar dari V try. Berarti harusnya S3 yang on. Ya. S3 on berarti VB sama dengan, kalau S3 on, berarti VB sama dengan plus VDC. Ya. Coba kita lihat benar ya. Mudah-mudahan benar. Nah, ini. Kalau saya tarik garis lurus, untuk VB ya, ini untuk gelombang VB, kelihatan dia plus VDC. Betul ya? Berarti kita betul. Kita coba satu lagi deh, karena saya masih harus benar-benar ini apa, yakin bahwa logika saya benar yang saya tulis. Kita coba di mana plus B sign lebih kecil. Yang mana nih contohnya? Contohnya yang ini nih. Ini kan plus B sign nih. Ya. Ini plus B sign lebih kecil dari triangle, ya kan? Kalau dia lebih kecil berarti mana yang on? Plus V sign lebih kecil dari V try. Lebih kecil. Oh, ini dia. Ini plus V sign lebih kecil dari V try. Nah, S4 yang apa yang on, ya. S4 yang on berarti yang ini, ya. S4 on berarti VA itu sama dengan ground, ya, atau 0. Kelihatan? Coba, benar nggak? Betul ya. Terlihat di sini VA sama dengan 0. Oke. Nah, jadi saya udah buktikan keempat-empatnya ya. Benar ya. Seperti itu. Nah, kalau kita teruskan, kalau adik-adik teruskan gambarnya nih, untuk VA, untuk VB, nanti akhirnya seperti ini nih, VA dan VB. Nah, sementara out yang kita cari adalah gelombang dari tegangan keluaran ya. Gelombang dari tegangan keluaran itu bukan VA, bukan VB, tapi VA dikurang VB. Ya udah tinggal kita kurangin aja nih, A dikurang B nih. Ya. Jadi A dikurang B, kelihatan kan? Tinggi dikurang tinggi jadi 0. Cuman ini kan pulsanya lebih lebar nih. Maka sisanya ini ada sisanya tuh. Nah, ini sisanya nih. Seperti itu. Nah, ini juga nih yang kedua nih, ya. Ini kan lebar nih pulsanya nih. Dikurangin pulsa yang sempit ya, kecil. Ya, yang terjadi adalah yang pada saat dia sama besarannya dia 0 tuh. VDC dikurang VDC sama dengan 0. Sisanya itu muncul di luaran. Nah, ini sisanya nih. Muncul di luaran tuh. Kelihatan ya? Yang ini juga sama ya, tuh seperti itu, terbelah jadinya ya. Yang besar jadi terbelah. Yang di negatif juga sama ya. Ini dikurangin apa pulsa kecil dikurangin pulsa yang lebar. Lihat kan? Untuk yang sama besarannya tentunya jadi 0. Ya, jadi 0 tuh. Cuman yang
Yang ini kan yang atas ini kan VA. Yang VA itu 0. 0 dikurang VD, jadi minus VD itu. 0 dikurang VD, jadi minus VD itu. Jadi terbelahnya ke bawah tuh sekarang. Ya. Paham ya? 0 dikurang VDC sama dengan minus VDC ini. Ya. Nah, seterusnya lah ya. Seperti itu. Jadi ini caranya kita membentuk gelombang, apa namanya tadi? Unipolar ya. Kelihatan dari sini, ya, unipolar. Nah, ini terlihat dengan jelas properti dari sinusoidalnya. Ya, dia ada positif, ada negatif, dan kelihatan ya. Pulsannya terlihat. Kecil, sedang, tambah besar, lebih besar. Mengecil lagi gitu kan. Sama kayak sine wave. Kalau kita rata-ratakan, jadi sine wave dia. Seperti itu. Tanya sampai sini? Ada ya? Oke. Nah, ini dia frekuensi apa spektrumnya. Nah, ini lebih bagus dari bipolar. Kalau bipolar kan yang paling awal kan 1 kali switching frequency. Kalau unipolar lebih bagus, dia 2 kali dari switching frequency itu, 2 kali. 2 kali ya. Awalnya tetap 50 Hz atau 60 Hz, setelah itu 2 kali lipat dari switching frequency. Setelah itu apa? 4 kali lipat, 6 kali lipat. Jadi tambah jauh, lebih jauh dari fundamental, tambah jauh dari yang 50 Hz. Jadi lebih mudah lagi untuk di-filter. Nah, ini terlihat dari simulasi di sini. Ya, jadi ini logikanya saya sudah paparkan tadi 4 rangkaiannya, komparatornya, pembandingnya ada 4, dan ini sama seperti sebelumnya. Ya, saya kasih 2,5 kHz switchingnya, inputnya 150, dan saya kasih filternya cuma kapasitor aja, sama kayak sebelumnya. Lihat yang terjadi lihat. Nah itu. Ini unipolar switchingnya seperti ini, ya, sebelum difilter, dan ini spektrumnya, lihat 2 kali lipat tuh. 2 kali 2,5 kan 5 ya, so 5 kHz, 4 kalinya 10 kHz, dan seterusnya. Lebih jauh dari fundamental. Ya. Jadi pas saya pakai kapasitor aja udah bersih tuh, ya, karena lebih mudah di filternya, jauh lebih bersih kan, terlihat masih switching riak-riaknya masih terlihat, tapi jauh lebih bersih dari yang bipolar. Ya. Nah ini dia, setelah kita filter, maka otomatis harmonisa yang noise itu udah habis lah, ya, karena dengan filter yang biasa aja sudah bagus. Apalagi kalau pakai second order filter, waduh tambah keren. Ya. Seperti itu. Ya. Nah yang terakhir ini gabungan antara keduanya. Saya nggak akan terlalu jelaskan dengan detail karena ini hanya sekedar variasi aja, jarang dipakai sih sebenarnya. Karena nggak bagus dia noise-nya. Jadi saya pakai satu aja, satu sinusoidal, nggak seperti unipolar ya. Kita pakai satu aja, kita bandingkan dengan triangular waveform dan juga dengan ground, dengan 0. Jadi dikuncinya seperti itu. Cuman karena dia dibandingkan dengan 0, ya bisa terlihat lah ya, kalau kita bandingkan dengan 0 volt, maka setengah dari periode itu akan sinusoidalnya selalu lebih tinggi, setengah periode yang lain sinusoidalnya akan selalu lebih rendah, jadi kayak square wave. Ya. Hasilnya sih seperti PWM tuh. Ya, kalau kita ini sama dengan yang tadi VA dikurang VB ya, V out sama dengan VA dikurang VB, sama dengan yang unipolar. Cuman karena salah satunya itu low frequency, ini low frequency ya, karena dibandingkan dengan 0. Ya. Kalau dia lebih kecil dari sine wave, dia high. Kalau dia lebih tinggi, dia 0. Dia low frequency, sementara ini high frequency. Nih. Kayak saya sebutnya high-low. High-low PWM. High-low unipolar PWM. Sekali lagi ini nggak bagus, karena kalau kita lihat frekuensi spektrumnya ya, nah seperti ini tuh. Sama 4 juga makanya, cuma dibandingkan dengan 0 ya. Ini dibandingkan dengan 0. Kalau tadi kan dibandingkan antara plus B sign sama minus B sign. Ini agak susah juga tuh, lihat tuh spektrumnya. Karena ada square wave-nya, maka noise-nya juga ada yang mengikuti noise dari square wave. Yang 3 kali, 5 kali, 7 kali itu. Ya, jadi nggak bagus nih. Agak susah untuk difilter tuh.
Kelihatan kan? Kelihatan nggak terlalu sine wave ya. Agak menceng gitu ya, sinusoidnya agak menceng. Ya, seperti itu.